ada tulisan auto nih. Ini kalau kayak gini manual nih. Ini nggak akan nyala kalau mati lampu kalau kondisinya kayak gini. Ya, jadi kalau misalnya mau otomatis pada saat PLN mati, ini pastikan normalnya memang harus dalam kondisi auto. Ya, yang mau dipotong-potong lampu otomatis genset itu akan running otomatis, pokoknya otomatis. Nah, setelah genset running nih, kita lari ke MV. Nah, ini tuh gitu genset. Yang penting kita mastiin genset itu running otomatis. Yang LSS ini yang perlu dipencet 3 sampai 5 detik kalau buat reset LSS. Ini kan apa? Checklist aja. Kan nunggu orang ini. Teman-teman udah pada tahu belum ngebedain statusnya CB ini kondisinya open apa close? Udah pada tahu belum? yang baru. Chat, ya. Udah tahu belum kondisinya status open apa close? Caranya melihatnya di mana? Statusnya kalau Yang mana? Jadi saya mau tahu nih punyanya diesel nih ACB-nya open apa close? Hah? Dari mana? yang baru Open. Taunya Dan lampu indikatornya Pak. kalau lampunya mati. Yang merah Pak. Mana? Tunjuk. Nggak usah dipegang, tunjuk saya yang mana. merah. Tuas itu Pak, Mana? maksudnya Mana? lagi. Apa itu Pak? Mana tuas mana? Mana? Ayo jangan ragu. Ini saya mau tahu nih statusnya DG ini ACB-nya open apa close? Lampu, oke, lampu misalnya mati. Ini nggak menutup kemungkinan ini suatu saat bisa aja lampunya mati. Kita nggak tahu patokan nama lampunya mati deh. Dari mana lagi? Hah? Power meter. Cara ngelihatnya statusnya gimana? Kalau dari power meter ini open apa close? Ada tandanya nggak? Gimana ngelihatnya? Jadi biar teman-teman tuh tahu bahwa ini statusnya close atau open. Dari voltase. Voltase. Hah? Dari voltase. Kalau close ada. Kalau kelas ada. Kalau open nggak ada. Open 0. Open 0. Kalau saya open 0. Enggak. Ada lagi? Oke. Ini nih patokannya gambarnya nih. Ingetin ya gambarnya kayak apa? Ini masuk ke dalam nih. Nih pentungan beduk nih. Ya. Beda ya, ngebedain ini ya, gambarnya nih masuk ke dalam. Ini kondisi Itu. Tapi kok beda Pak? Ini sama-sama open. PLN dong. terus lakuin apalagi? Tadi udah nyampe mana? PLN udah diesel udah nyala, listrik ini terusnya otomatis. Nah, setelah ini nyala, pastiin LSS tadi ke reset. Tahan tombolnya 3 sampai 5 detik. Tekan aja tahan. Itu 3 sampai 5 detik. Kenapa harus di reset? Khawatir nanti beban-beban ini nggak bisa di close nih. PPK ini nggak bisa karena kenapa dia kebuang sama load shedding. Load sheddingnya aktif karena tugas load shedding adalah membuang beban-beban yang dianggapnya nggak penting, jadi dibuang sama dia, jadi dia nggak bisa di close. Terakhir itu adalah load shedding itu disetting hanya untuk secondary, SKM dan SPM, jadi selain itu nggak bisa di close. Nah, itu ditahan 3 sampai 5 detik baru kita closein. Mana yang mau di close duluan? Nah, itu silahkan dikondisikan lah. Kalau saya primary jelas ya, primary yang mana nih, jangan pokoknya kalau di dalam sini jangan panik ya, jangan salah mencet kemana yang perlu di close. Primary ini close, closing. Nih jangan, ini kan building RRP nih ya, di sono nanti juga pastikan close, harusnya close, di sana nggak open. Tapi tetap di sana harus ada orang yang ngecek memastikan bahwa MV di sana statusnya close. Harus ya, maksudnya harus ada yang mastiin. Ini utility RRP perlu nggak kira-kira kalau misalnya mati lampu? Menurut saya sih ini kan buat chiller ya, jadi nggak perlu lah aja. Ini udah nyala, nah kirim orang tuh di sana tuh di RRP.
dia dari sini larinya ke primary, dia punya cek, pasti dia posisinya close. Yang ke primary close, yang ke secondary juga close. Nah kalau udah close, tinggal cek DLV-nya masing-masing. Dia harusnya statusnya auto close. Makanya harus ada orang display di BMS, di setting aku, jangan sampai akunya ke orang gensetnya mungkin fatal tuh, sampai gensetnya baru. Oke, terus mana lagi? SPM di closing sama, selain di close, cek KMP-nya di sana. Harusnya juga di sana udah close ya, karena di sana normalnya close. SPM, SKM closing lagi sama caranya. Terus satu orang harus ada yang mantau bebannya genset ya. Bebannya genset itu kapasitas 2000 kPa 1600, dan kita membatasi beban genset jangan sampai lebih dari 1300. Bebannya itu ditahan. Harusnya kalau cuma lighting doang, oke nyala lah. Beberapa bukan layar yang penting bisa sedikit ya kayak itu kuat. Kalau cuma 1300 kalau cuma Oh, iya. itu masih lebih dari itu. Iya nanti. Intinya beban itu jangan sampai lebih dari 1300 ya. Dalam kurung tolong diperhatikan beban jangan sampai lebih dari 1300. Jadi harus ada di stay di situ, jagain jadi stay-nya, mantau produknya berapa. Ini udah nyala ya, intinya trafo 1, 2, 3 perlu di close nggak? Di plan sendiri trafonya ada berapa? Di FP nih FP ada berapa trafo? 3 perlu nggak di close? Mana punyanya plan di sini? Coba cari caranya. Mana plan? Nih berapa nih? 2. Close. Jarak closingnya jangan langsung habis close, berat langsung jalan closing lagi jangan ya, jadi nggak kuat ya. Kasih jeda lah. Berapa detik? 10 detik. Pokoknya trafo plan hidupin aja semua loh, apa 3-3-nya. Kalau lampu sih ada di trafo 1. Satu apa 2? 1. Lighting itu ada di trafo 1. Trafo 1 nya plan. Hidupin aja kalau apa 3-3-nya. Tapi bebannya jangan hidupin, jangan mentang-mentang plan hidup kompresor nanti running. Genset tuh ya, nggak boleh tuh running kompresor, nggak kuat gensetnya, sehingga pastikan ya tunggu koordinasi apakah user sini ngasih instruksi boleh menyalakan unit atau enggak. Kalau nggak boleh, tugas kita yang wajib adalah cuma ngasih lighting lampu udah. Masalah nanti kelanjutannya tunggu keputusan user. Kalau user bilang oke produksi mau jalan, sinkronin sama GG, itu beda lagi ya caranya. Oke, itu udah nyala. Terus kayak nih, nyampe situ paham nggak kira-kira? Ada yang mau ditanya nggak? Sampai situ ini nyampe genset nyala nih. Ada yang kurang jelas nggak? Apa kalau ada yang kurang ngomong aja, ada yang ragu jangan nanti itu kenyataannya blackout. Ya, tadi ya blackout kan kita nggak bisa ngejamin kapan, nggak bakal tahu kapan waktunya. Itu udah kayak ajal itu, nggak ada yang tahu kapan kalau PLN kabel tiba-tiba bikin mie aja minyak nggak dimakan. Kalau umpamanya di close nggak mau Pak? Gimana? Umpamanya ini di close nggak mau gitu salah Di satu. close dari sini nggak mau. Iya. Ya berarti ada trouble, perlu dicek lebih lanjut rangkaian wiringnya. Bisa cepat. Yang kayak kemarin itu yang di close ini apa itu? Itu ada? pasti Oh, coupler. pasti. Aduh kuncinya saya nggak bawa ya. Ini sih mana ya? Nah ini nih coupler bus nih. Ini ada tombolnya di dalam nih. Ini tahu nggak bus reset itu apa? Hah? Nih bus coupler. Fungsinya buat apa ya? Bus coupler ini? Tahu nggak? Ini harusnya nggak bakalan open ini. Kalau open, Kalau open, cabut timernya ada di dalam. cabut timer ya. Cabut timer, ini pasang lagi. Resetnya dari timer. Baru di close. Ya, baru di close. Ini kalau open ya normalnya sih dia akan close terus. Tahu nggak nih fungsinya buat apa nih bus coupler nih? DLV juga ada. Di sini ada. Buat apa nih? Buat pajangan. Yang bisa jawab. Bus coupler buat apa fungsinya? Ini tuh dia nggak tahu tapi dia searching. Kalau yang lain nggak tahu diem aja. Cari tahu dong. Udah kayak juru bicara aja nih ngomong, nggak ada yang buat catatan. Ya, nanti saya review ya beberapa hari kalau ada yang nggak paham
sini kan nggak ada yang nanya, pada diem. Taunya kan saya paham berarti ya. Tapi kalau nanti ada yang nggak paham, itu masuk dalam penilaian ya. Paralelkan kedua sumber. Kan istilahnya inilah, ini tuh kayak ini loh, apa namanya, jembatan. Ini ada sumber, ada lebih dari satu. Ini ada PLN, ada PLN 1, ada PLN 2. Nah, ini saat ini yang kita pakai yang mana? Dua-duanya atau satu? Satu. PLN berapa? PLN 1. Nah, kalau ini di open, ini tuh seperti jembatan. Akses listrik nggak bisa lari ke sana. Dia hanya cukup sampai sini doang. Ya, kopler itu jadi untuk kayak jembatan lah, dia menghubung dari sini, dari PLN 1 biar bisa mengcover bebannya apa aja tuh, kayak kretek, mana lagi trafo 2, SBN, SKM, RRT. Kalau ini di open, yang bisa nyala cuman wilayah sebelah sini doang. Ya, sayap sana. Sebelah sini nggak bisa, ini jadi kayak jembatan penghubung. Tuh, di LV juga ada kayak gini, bus supply ya. Terus PLN udah nyala lagi, melihatnya dari mana? Tadi Pak BR tuh udah nelpon orang PLN nih, PLN udah nyala, tandanya dari mana? Dari indikator ini. Apa namanya? Indikator pilot lamp. Pilot lamp. Pilot lamp. Lampu belum? lamp, iPhone. Ini. Kalau ini udah nyala, berarti dari gardu udah masuk listrik sampai ke sini. Tapi bukan berarti listrik itu udah masuk ke pabrik, baru sebatas sampai sini. Ya, ini kan kayak ini nih gambarnya nih, tuh open close. Berarti ini untuk menghubung kiri kanan. Menghubung kiri kanan. Kalau di close Terhubung. Nah, makanya sekarang bisa nyampe sana karena ininya close. Kecuali misalnya nih kita mau pakai dua sumber tapi tanpa diparalel, tanpa disinkron. PLN 1 nyala, PLN 2 nyala tapi nggak disinkron. Kalau nggak disinkron, ininya di close, dampaknya apa? Beraduk ya, beraduk. Nah, makanya kalau misalnya nggak disinkron ya ininya terus open. Jadi nggak ketemu tuh antara jalur 1 sama jalur 2 karena terputus di sini. Gitu. Ini istilahnya sama aja kayak jembatan penghubung. Oke, ini udah nyala nih indikator pilot lamp, back sinkron biar pabrik nggak mati lagi listriknya. Harus ngapain tadi dari sini? Tadi di DDS kita udah ngejelasin apa aja langkahnya. Setelah ini nyala, kita udah tahu nih ini indikator ini nyala. Udah tahu nih PLN udah masuk, berarti apa yang harus kita lakuin? Auto apa namanya? Makanya Auto back apa sih sinkron. tadi? Back sinkron itu Pasang. Oh, CB mode. Terus sebelum itu masih ada lagi langkahnya. Sekarang prakteknya gimana? Riset CP PAM ya? CP PAM. Ya, di mana? Kenapa? Tadi dinanya. Riset CP PAM dulu ya? Ya, CP PAM. reset apa? Epam. Ini Ada riset lagi ya? Tombol reset. Reset. Kenapa di reset, Bang? Karena masih terbaca alarm. Bacanya under voltage pasti karena apa tadi? Habis hilang tegangan kan, habis mati. Kalau PLN-nya. itu alarmnya nggak bisa hilang gimana? Alarmnya nggak bisa hilang. Voltage. Apa yang dicek? Kalau under voltage pasti, kalau under voltage pasti hilang nih. Statusnya under voltage-nya jangan patokan di sini tapi di sini nih. Indikator ya. Ini lampu tripnya. Lampu trip ini mati. Kalau dia masih terbaca ada alarm dia akan nyala. Berarti nggak terlalu fokus ke sini ya? Ya, ke tripnya Ya, jangan siap. sampai nyala. Lampu doang. Lampu tripnya harus mati. Oke nih, udah ini lari kemana? Apa ngapain lagi? Mana? Sekarang mana dia? Yang cewek. Back sinkron. Nah tuh, Nyalain mana? trafo, Pak. Nyalain trafo. Ke Gimana cara nyalain trafo? Kasih lampu atau gimana? Closing Perjelas. trafo. Hah? Tadi kan teorinya udah di DDS. Sekarang prakteknya, maksud saya unjukin saya. Habis dari sini kemana nih? Saya nggak tahu. Ke GG. Ke GG. Ngapain ke GG? Ke GG kata Pak Bertu. Ke GG. Ruang panel. Oh, Itu, GG.
Iya, gigi. Nah, makanya tadi habis dari sana kan udah tahu nih kita nih. PLN indikatornya udah nyala nih. Berarti dari gardu udah di close. Listrik PLN udah nyampe. Kalau di gambar ini berarti kan nyampe ke sini nih, di atasnya gambar hijau ini. Nah, dia akan statusnya masih open seperti ini nih. Kalau kayak gini berarti open. Ya, incomingnya ini kan close. Nah, dia baru nyampe sini. Nah, terus apa lagi yang dilakuin gitu menurut saya setelah kita tahu bahwa PLN udah masuk listriknya, kita ngapain? Dan udah masuk ya. Reset CP PAM udah. Gimana? Terus reset CP PAM Reset sono CP udah. Oke, terus Terus Dex Pro. Itu kan tadi udah. udah. Itu udah tadi. Mana cara lihat yang sinyalnya yang muter-muter kata pakai jam? Tuh. Oh itu. Ya itu dulu. Terus apa lagi? Dibilang Pak Bertu FGD di auto yang mana? Nah, makanya tadi langkahnya apa? Ya, auto. Balikin CB lagi CB ke- CB. Hah? Gimana? Berarti yang mana dulu Beda nih? segi mode. Enggak. Segi mode. Mode tuh, Kak. Ini katanya dirubah jadi semi mode. Ada juga yang benar semi mode dirubah jadi auto. Segi mode. benar. Auto. Si Nadia benar. Aku mau nulisin bacanya Dia pemain. nyatet dasar kalah gitu saya cewek. Teman-teman ini pada ingetannya memorinya luar biasa atau gimana gitu, menurut saya kok nggak ada sedikit pun yang punya catatan gitu loh, apa dengan ini ngisi uang bakalan permanen ingat saya atau ya memang permanen ingat gitu, karena dia ya dia dicatat karena suatu saat kita pasti lupa, kita bisa buka catatan gitu. Kalau nanti terjadinya tengah malam bahaya benar kalau sampai nggak tahu. Ini dirubah ke CB mode nih. Ya, CB mode kan CB mode dirubah ke posisi auto. Ya. Off, posisinya off. Nih. Kan posisinya off. Off ini? Iya, off. Ini kan off posisinya kan? Iya. Setelah itu Auto? nah, kan tadi kita udah tahu PLN udah nyala nih. Oh, udah masuk. Udah riset CEPAM kan langkah selanjutnya apa? Berarti Terus lagi pindah. auto. Ya, Kalau udah auto di reset. enggak. Enggak usah lagi, Om. Soalnya Balik selektor Udah aja. auto. Oh, dibalikin udah lagi. auto apa? Ngapain lagi? Udah auto. Tadi udah dijelasin padahal waktu di DDS. Tinggal nungguin itu untuk Sinkron. di auto. Sinkron. Sinkron. Iya, Sinkron. tahu. Iya, sinkron. Muter ini akan sinkron. Ini adalah indikator sinkron stop. Ini adalah mengetahui bahwa ini genset atau dengan PLN itu udah sinkron atau belum. Inilah indikatornya. Dia akan muter ke kanan atau ke kiri tergantung dari apa yang terjadi. Kalau voltasenya genset lebih besar dia akan muter ke kanan. Nah, ketika dia udah masuk dia akan berhenti di tengah. Tak, close. Ada perubahan nggak di sini? Gambar ini ada mana? Pegang, PLN-nya masuk. Masuk ya, Man. Open. Close. Close. Ini open. Merah jadi hijau. Gensetnya jadi merah. Merah itu apa? Close itu hijau itu apa? Hijau Itu tuh. Ah, hijau close. Merah. Merah open. Hijau. PLN-nya hijau. Kembali. Enggak, bener. Benar. Jadi begitu udah sinkron punya PLN akan close seperti ini. Tadinya kan begini nih gambarnya nih waktu mati ya. Nah terus dia close seperti ini. Ketika udah close seperti ini, bebannya si diesel, misalnya bebannya ada di berapa, anggaplah 1100. Dia akan ngebuang bebannya dulu pelan-pelan, ngebuang pelan-pelan masuk ke PLN. Sampai bebannya diesel itu menjadi 0, dia akan open CB-nya. Pada saat dia running, dia statusnya close, gambarnya hijau kayak gini ya, atas. Ini kan karena mati. Hijau. Nah waktu dia ngebuang masih hijau, masih ke atas. Tapi pada saat nanti dia udah 0, udah kosong bebannya, dia akan mutus CB-nya, iya akan mutus, akan open, akan menjadi merah. Terus engine-nya mati. Setelah engine mati, balikin lagi ini ke posisi off. Terus silakan recovery. Itu listrik udah gak mati lagi. Ya, listrik
nggak mati karena udah paralel. Sudah normal dari PLN. Ya, normal dari PLN. Nah, silakan recovery lah. Apa namanya, normalisasi, nyalain kompresor pelan-pelan, misalnya lagi berhenti kemudian nyalain, normalisasi lagi, lighting dicekin lagi. Intinya normal lah sebelum pabrik ini biar normal lagi. Poin di grup bahwa sekarang udah mau makan teman atur ibarat tuh leadernya mungkin yang atur ya, yang mengatur apa namanya timnya untuk mana apa yang perlu dicek. Menurut saya sih sebenarnya ada checklist after record yang menurut saya, jadi biar nggak kelewat. Jadi setelah record dan cover itu ada checklistnya apa yang perlu dipenuhi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham semua? Kalau pas sinkron, gagal sinkron itu gimana? Seandainya gagal sinkron. Kalau gagal sinkron itu sebenarnya Indikasinya dulu. nah Indikasinya. alarm. Alarm. Nah, ini kan basic PLN. Nah. Ini sebenarnya perlu dibuka. Ini saya nggak tahu nih kunci siapa. Bagus. Oke, maksudnya memang Tegang loh. Yang bawa itu Satu bulan puasa. yang bawa sepatu. Itu Mas Adi biasanya. Coba tanya. Coba dulu. Ya. Di dalam ini alarm ada di sini. Reset ini di-open. Ini di off dulu, Iya. baru reset. Ya. Terus ini dulu kita ada berapa detik. Auto. Terus dia jadi ngulang lagi, sinkronin lagi. Biasanya gak mau sinkron itu karena perbedaan yang terlalu jauh ya. Perbedaan apa namanya, entah tegangan atau frekuensi antara CDC sama PLN. Biasanya tegangan sih terlalu jauh. Alarm ya, dalam itu alarm sih. Terus ya. Nih, ini kan ada tuh. Oh, Ada merit ini. Resetnya gimana? Indonesia itu mencet aja info. Nah ini pastikan kan remote nih posisinya nih, jangan sampai lokal. Reset mencet aja info, enter nih, chat info, ntar kan dia nunjukin alarmnya apa, enter, ngereset, udah tuh hilang alarm. Mau reset dari luar sini nggak bisa? Baru itu di open dulu ya selektornya, baru kan di auto lagi. Jadi ngulang lagi. Dia ada timernya, jadi berapa menit dia nggak mau sinkron dia nggak salah. Kalau yang alarm di open dulu. Selektor yang pertama adalah fokus isi timer tadi, yang mundur. Nah, oke, satu lagi. Mau nyalain lampunya, mau nyalain lampunya 17. Nah itu nggak bisa karena itu belum bisa ya settingnya, ini masih nggak setting di bawah. Ya di bawah. Ini sebenarnya cukup sekali karena itu mengaku bisa setting 2. Tahan lah 3,5 detik, baru di Tinggal di lapangan nih mana yang harus di ini, di close di ini gitu yang lapangannya nih. Tapi itu